series ini seperti apa? Jadi berperan dan Baby juga seperti apa? Mungkin masing-masing peran kalian, tantangan kalian. Dari Kevin dulu kali ya. Sorry, karakter dan tantangannya. Tantangannya paling karena ada beberapa pemain sama kru juga yang jadi kita perlu ngobrol lagi dan lain-lain. Tapi ada beberapa juga yang udah kenal sebelumnya kayak Baby gitu. Aku udah kenal Baby sebelumnya, udah kenal Raina juga, udah Jody. Tapi kalau Max baru. Terus kalau buat karakter sebelumnya aku juga udah kenal sama Bang P gitu. Jadi dia dari awal udah ngasih tahu banget soal karakternya, soal ceritanya ini berjalan akan seperti apa dan lain-lain. Jadi kalau gambar karakternya sesuai PR tadi gue bilang di dalam, dia seorang Evan ini yang gue mainin ini seorang polisi yang polisi muda yang berbakat gitu, yang berprestasi, yang dia sangat ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa menjadi seseorang yang baik dan dia punya tugas untuk menelusuri keluarga Adi Wigodo ini. Dan sepanjang perjalanan itu ketemu sama Alexa. Jadi kita akhirnya punya tujuan yang sama. Gitu sih kurang lebih. Dan aku karakternya tuh opposite-nya. Aku sebaliknya dari Evan. Jelasin dong. Oke. Jadi dia Adi Wigodo ini lahirnya di tahun. Jadi dia tuh punya tanggung jawab dari bapaknya yang dia punya bisnis yang sangat besar dan sangat provokatif dan pressurizing other business. Jadi dia punya tanggung jawab yang sangat besar. Tapi dia juga punya passion yang dia nggak bisa lakukan. Jadi itulah challenge-nya dari Liam. Kalau challenge dari aku sih, I don't think this is a challenge, they're all so good. Jadi aku benar-benar nyaman. Dan aku juga langsung nyaman sama Bang Pei, sutradara kita. Dan juga aku selalu pengen shooting series crime thriller, so why not? Yeah, so I enjoyed it. Perfect Strangers, ya kata yang di video. Enjoyable. Mbak Baby? Yes. Alexa, mungkin pertama mulai dari tadi dijelasin, mungkin ada pada nonton di awal, memang dia hanya punya ayah, tapi ayahnya juga dari umur dia 3 tahun sudah langsung masuk penjara dan ibunya meninggalkan dia juga. Nggak tahu di mana, nggak pernah tahu juga, nggak kenal, nggak tahu kayak seperti apa. Katanya ke Belanda, tapi juga akhirnya apa ya, sudah ada kepasrahan bahwa ya memang dia sudah tidak merasakan keberadaan ibu. Jadi tumbuh seperti ya anak remaja pada waktu biasanya, tapi sampai akhirnya dimulai cerita ini di umur 25 tahun, di mana dia apa ya, akhirnya pertama kali menemukan rahasia di balik kenapa ayahnya masuk penjara. Karena mungkin sudah semakin dewasa juga, semakin mengerti, dan tiba-tiba dikasih tahu bahwa ternyata ayahnya tidak salah gitu. Dan kalau keluar dari penjara malah akhirnya nanti akan bisa dibunuh atau apa gitu. Jadi akhirnya situasi bikin Alexa harus beradaptasi menjadi apa ya, dewasa dengan sendirinya dan tiba-tiba harus menyelidiki demi keluarganya. Tapi kalau tantangannya sendiri banyak sih aku jujur. Dari pertama memang ini kan ceritanya lumayan berporos sedikit, depannya Alexa, Liam, ke Evan, ke yang lainnya. Jadi lumayan berat bebannya dan tantangannya, tapi lebih ke kalau teknisnya kayak aku ya naik motor konflik, mungkin udah sempat tahu juga, belajar dulu karena emang nggak pernah sebelumnya. Terus action lagi, sebelumnya udah pernah tapi tetap harus butuh banyak latihan, preparation sama Maxim juga sama Lukas. Terus abis itu apa lagi ya, masak jadi 3 hal yang harus aku persiapkan sebelum syuting ini. Memang kamu nggak suka masak loh? Kenapa? Nggak suka masak atau? Tidak pernah interest ke situ, aku kayak baking, jadi pas disuruh masak tuh kayak jadi harus ada sedikit workshop dulu gitu. Workshop untuk naik motornya sendiri ada cedera nggak sih, mengalami hal itu juga nggak? Alhamdulillah enggak, makanya syutingnya juga berjalan dengan lancar dan persiapannya juga mbak latihannya dijaga banget sih sama kru-krunya juga. Krunya juga nggak yang sotoy gitu, jadi pelan-pelan Cepet banget Baby belajarnya, one take gitu langsung bisa. Cuma
Dia langsung mau coba angkat-angkat gitu. Langsung stun. Musim gimana rasanya diboncengin naik motor sama Bibi? Seru. Aneh nggak sih? Nah, awalnya pertama kali aku kayak, "Beb, aman ya, Beb? Beb, aman ya? Aman. Oke, aman." Malam-malam lagi kita waktu itu. Iya, dia sini hampir pagi ya. No, tapi dia serius sekali. Aku tak tahu, aku kan. Serius lah orang. That's what I'm saying. Iya. Dia tuh profesional, jadi dia tuh nggak akan kayak setengah-setengahin profesionalismenya dan pekerjaannya. Mungkin yang dua ini kali. Kalau Melisa sendiri singkatnya adalah Melisa itu teman masa kecil Liam dan Lukas. Sorry. Jadi Melisa itu teman masa kecil Liam dan Lukas. Terus sampai saat dia sudah dewasa, akhirnya dia bekerja di perusahaan Hadi Uno. Kemudian dia tuh suka sama Liam dari dia masih kecil. Tapi yang suka sama Melisa itu bukan Liam sendiri, tapi adalah Lukas. Iya, sudah segitiga. Saya sampai tiba-tiba Alsa itu muncul di keluarga Hadi Wibowo, Melisa ini orang pertama yang dia curiga sama gerak-geriknya Alsa. Gitu aja sih. Oke, kalau Lukas, simple sih. Lukas kan itu ada tirinya Liam, dan Liam itu kan difavoritkan dan diemaskan sama keluarganya. Yang pastinya si Lukas ini kecil dan masih jadi adik ini pengen diakui di keluarga tersebut, dimana keluarga itu kan memang powerful banget kan. Jadi kita selalu terkena sama masalah kayak kita tuh emang mesti menjaga polos kita sebagai ya keluarga mafia gitu loh. Jadi ada tekanan itu juga dari keluarga kita, walaupun secara tidak dibilangin sama ayah kita mungkin, tapi itu udah daging kan gitu. Terus si Lukas ini karena suka membara-membara juga karena keluarganya kita ini, jadi akhirnya Lukas selalu apapun disenggol dikit pasti baku hantam. Bukan anak-anak yang sebenarnya tuh punya masalah banyak, tapi sebenarnya nggak sebanyak itu, cuma dia pengen nyari masalah banyak aja karena ketidakdewasaannya dia dan sangat childish. Dan tapi pemadam api ini cuma satu, yaitu Melisa yang sukanya sama kakak saya itu. Jadi Maxim ini adalah dibilang series yang menurut kamu adalah bisa dibilang series di video ini kado spesial nggak sih dengan akhirnya rilis the Ya. Jadi rilisnya tanggal 26, kita screening tanggal 23, ulang tahun saya 22, ulang tahun 19. So ya, a lot of occasionnya lumayan pas sih, dan what an occasion kita bisa kasih lihat satu juga ke teman-teman media, ke kita juga. Kita waktu itu syutingnya udah dari Agustus, jadi kita juga lumayan pengen nonton hasilnya, dan kita juga sangat lumayan bekerja keras dengan series ini, soalnya spektrumnya besar banget dari action ke romance ke komedi, jadi kita senang udah bisa kasih lihat ke penonton, ke masyarakat. tapi tadi kan ada adegan fighting gitu aja. Kamu sendiri untuk belajar itu sendiri memang udah kemampuan sendiri atau gimana? Iya, jadi aku tuh udah pernah kerja sama Mas Tantim itu dan memang udah pernah. Cuma aku lihat tadi aku kayak, aku tangannya nggak kayak gitu. Ya, obviously I will always criticize myself, to no end. Tapi ya, udah berpengalaman lah. Cuman udah lama. Dan tadi sempat dikasih Surprise. Kira surprise-nya buat dia. kira buat Jadi itu tadi momen lucu aja sih, kayak so it was nice. Terima kasih buat video, buat screenplay juga yang udah ingat di ulang tahun kita. Iya. Ada wish-wishnya nggak sih? Wish ulang tahunnya buat kalian berdua. Wish. Wish. The perfect strangers to go well. Semua orang nonton. What's your wish? Kalau baby sendiri gimana, ini juga adalah kado kebahagiaan juga nggak dengan perfect stand? Oh iya, baby. Oh iya. Always, baby. Terima kasih ya waktu berkesempatan walaupun tidak ada direncanakan, tapi alhamdulillah happy banget karena emang ini project aku satu-satunya tahun lalu project aku satu-satunya, dan akhirnya tayang tuh itu gede banget sih, jadi aku bersyukur banget. Apalagi mungkin sebentar lagi ya baru benar-benar tayang 26 April di terima kasih ya. Maxim, satu lagi boleh nggak? Tadi kan kamu bilang provokatif ya? Apa sih yang bikin provokatif?
ditonton saja tanggal 26 April 2020. Iya. Ya, terima kasih ya.